Yang akan disampaikan ini adalah dari seorang pejuang nasionalis Pancasila. Ini, hilangnya fraksi ABRI sebagai salah satu perwakilan dari unsur golongan, menandai pula suatu era, di mana ABRI ditempatkan sebagai kekuatan taktis militer semata dalam penyelenggaraan sistem pertahanan negara. Tentu hal ini akan sangat membahayakan bagi terjaganya keberlangsungan hidup membangsa dan menegaranya NKRI ini, yang didirikan di atas mana Pancasila sebagai fondasi atau dasar berdirinya NKRI, dan Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal, adalah jabaran filosofis Pancasila di dalam batang tubuhnya, yang harus dipergunakan sebagai rujukan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan dalam membangsa dan menegara. Lebih lanjut, digantikannya Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal dengan Undang-Undang Dasar 2002, kini terbukti membawa dampak yang semakin carut-marutnya tata kelola kenegaraan dan tata kelola pemerintahan ini. Hal ini semakin membawa keterpurukan dan terasa keterpurukan makin mendalam bagi bangsa yang beragam ini. Bangsa Indonesia pada saat reformasi, disesatkan melalui public corrupted mind, yang didengung-dengungkan secara terus-menerus oleh agen-agen paham asing. Sehingga bangsa Indonesia terlena dan terbawa euforia, seolah-olah reformasi adalah sesuatu yang benar, yang akan membawa suatu perubahan ke arah perbaikan dasar-dasar kehidupan sehari-harinya. Kini bangsa ini telah menyadari sepenuhnya, bahwa reformasi pada tahun 1998 itu, pada dasarnya adalah sebuah power play dan power game melalui pengerahan people power untuk pergantian rezim semata. Namun telah diselewengkan secara sistematis oleh para agen-agen asing untuk membongkar Pancasila sebagai dasar negara, melalui cara-cara pengelabuan dengan mengangkat jiwa Pancasila pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal, dan menggantikannya dengan sistem demokrasi liberal. Banyak kalangan dan masyarakat luas kini telah tersadarkan kembali bahwa reformasi pada saat itu kini telah jauh kebablasan. Tidak saja mengganti rezim yang berakar pada saat itu, namun juga telah membawa bangsa ini lepas dari mulut harimau dan masuk ke dalam mulut buaya. Kegentingan kini semakin terasa di dalam kehidupan membangsa dan menegara bagi bangsa Indonesia. Ketika era internet dan digitalisasi informasi kini dipergunakan secara masif, untuk memecah belah kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Accelerated evolution telah berubah bentuk menjadi revolusi kebudayaan secara radikal, dengan alat bantu perangkat internet dan smartphone pada masa kini. Revolusi budaya ini merupakan konsekuensi logis setelah demokrasi Pancasila diganti dengan demokrasi liberal. Bangsa besar ini barulah berumur 70 tahun semenjak kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 yang lalu. Dan reformasi barulah berjalan 20 tahunan, namun moral dan etika bangsa ini telah demikian jauh dari moral dan etika ketimuran, yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ujaran kebencian secara vulgar melalui media massa maupun media sosial, dilakukan secara masif hingga sampai di luar batas-batas kepantasan, yang senantiasa dijunjung tinggi oleh peradaban bangsa-bangsa timur, dan khususnya bangsa Indonesia. Peristiwa yang penting 2 tahun yang lalu di Amerika Serikat, menjadi lesson learned khususnya bagi bangsa ini, yang sedang bertransisi berjalan justru melawan mainstream, yaitu sedang disesatkan mengarah kepada paham-paham kapitalisme liberalisme yang dilakukan oleh para pengkhianat bangsa ini. Sementara bangsa-bangsa barat, utamanya bangsa Amerika Serikat yang dimotori oleh kaum milenialnya, justru sedang mengarah kepada kapitalisme yang berkeadilan sosial. Ujaran kebencian sebagaimana sudah mahfum ditemukan di dalam masyarakat berpaham liberalisme, telah merasuki para buzzer Indonesia, bahkan sudah berjalan pada masalah-masalah yang paling sensitif. Ujaran kebencian yang diviralkan secara masif melalui media sosial dengan memperolok-olokkan suku bangsa, etnis, agama dan budaya, adalah faktor yang paling potensial dalam memecah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang akan menjadi berkeping-keping kembali.
Semenjak dulu, isu ini telah dipergunakan oleh bangsa-bangsa penjajah untuk melakukan politik divide et impera. Bangsa-bangsa asing itu hingga kini terus secara lebih cerdas mempelajari isu itu sebagai sociological warfare, yaitu yang merupakan gaya lama divide et impera dengan versi barunya, yang diviralkan secara masif melalui bantuan teknologi yang berbasis internet dan perangkat smartphone. Menurut data dan informasi yang dilansir oleh lembaga riset digital marketing eMarketer, memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta orang. Dengan jumlah sebesar itu, Indonesia akan menjadi negara dengan pengguna aktif smartphone terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika. Dan laporan dari DBS Group Research dalam hasil risetnya, Sink or Swim Business Impact of Digital Technology, menyimpulkan apabila penetrasi teknologi digital sangat dalam, dan penggunaannya meluas, maka dampak teknologi digital akan semakin dirasakan, khususnya di dunia bisnis. Namun sayangnya, diskursus tentang dampak positif dan negatif atas penetrasi teknologi digital ini tidak secara berimbang disajikan dan dipublikasikan secara meluas kepada masyarakat dunia, khususnya bangsa Indonesia. Akan berjalan ke arah mana bangsa Indonesia ini menuju, tergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Sebelum api Pancasila benar-benar padam di dada para generasi penerusnya, maka melakukan koreksi atas reformasi yang telah disesatkan melalui koreksi pada Undang-Undang Dasar 2002. Dan mengembalikan kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal, adalah langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menyelamatkan NKRI dari terjerumusnya semakin dalam, ke dalam paham kapitalisme liberalisme. Menghentikan diskursus tentang Pancasila, karena Pancasila sudah final, gunanya untuk menyelamatkan bangsa ini berkeping-keping kembali. Menghentikan RUU haluan ideologi Pancasila dan mewaspadai jangan pernah muncul kembali bentuk-bentuk seperti RUU haluan ideologi Pancasila yang lainnya. Gunanya adalah untuk mencegah cara-cara Hetbul Heilig demi Delen, cara yang senantiasa dipakai oleh paham ateisme yang anti Tuhan, yang jelas-jelas sangat nyata bertentangan dengan Pancasila, yang mana Pancasila merupakan penegasan bangsa ini, bahwa NKRI adalah negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Di samping teknologi berbasis internet dan digitalisasi berdampak positif yang selalu dipandang dari sisi ekonomi dan bisnis saja, namun pada dasarnya telah merubah pula perilaku dan tata kehidupan sehari-hari pada budaya manusia penggunanya. Suatu temuan teknologi baru, termasuk perkembangan dan penetrasi teknologi informasi melalui internet, akan selalu membawa budaya baru yang melekat dalam teknologi itu. Disadari atau tidak disadari, kemajuan perkembangan teknologi digital ini telah memasukkan paham-paham kebebasan yang akan sulit dibendung dan akan merubah seluruh peradaban umat manusia, yang sekarang belum jelas akan menuju kemana. Namun, khususnya telah terasa dampak negatifnya bagi bangsa Indonesia. Perubahan revolusi teknologi digital ini telah melahirkan revolusi kebudayaan yang mengarah kepada budaya kebebasan dan kekerasan. Terutama dalam hal mengemukakan pendapat secara liberal, masuknya peradaban LGBT, budaya pornografi dan prostitusi online, kejahatan narkoba melalui transaksi perdagangan secara online, budaya perjudian online dan sebagainya. Hal-hal ini sudah mafhum dan dapat kita temui pada budaya masyarakat yang menjalankan paham-paham kapitalisme liberalisme. Ujaran kebencian yang sudah mengingkari nilai-nilai persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab adalah ancaman bagi NKRI. Tidak bisa dianggap enteng, bahkan pertahanan secara taktis militer sekalipun. Itulah sociological warfare, bentuk lama divide et impera dengan versi barunya. Bila konflik terjadi secara melebar pada masalah-masalah yang prinsipil dan pada isu-isu yang sensitif di dalam membangsa dan menegara bangsa ini, maka tidak mustahil bahwa membangsa dan menegaranya bangsa Indonesia dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia akan segera berakhir. Berkeping-kepingnya kembali kedaulatan dan persatuan bangsa Indonesia adalah yang banyak diharapkan oleh bangsa-bangsa lain. Karena pada dasarnya mereka takut apabila republik ini akan menjadi negara superpower di masa depan. Superpower Indonesia tidak mustahil akan terjadi,
karena modal dasar untuk menjadi negara superpower sudah dimiliki oleh bangsa Indonesia. Sayangnya, bangsa Indonesia pada saat ini sudah tidak lagi memiliki pemimpin-pemimpin yang kuat dan berkarakter. Bahkan banyak pejabat-pejabat penting dan tokoh-tokoh penting di Indonesia adalah oknum-oknum yang bertalbar. Inilah ancaman besar bagi bangsa Indonesia dalam membangsa dan menegaranya. Inilah ujian yang sebenarnya atas kelimpahan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berupa berlimpahnya kekayaan sumber daya alam dan memiliki posisi geopolitik yang sangat strategik itu. Para kaum pandai dan cendekia baik di dalam dan di luar negeri, bahkan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. Mereka terperangah, setelah mengetahui bahwa bangsa Indonesia hingga sejauh ini, belum lagi memiliki kemampuan merubah komparatif advantage-nya yang dimilikinya secara berlimpah, menjadi competitive advantage bagi bangsanya. Perubahan mendasar yang sangat fundamental dan mengganti Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal dengan Undang-Undang Dasar 2002 yang berfaham demokrasi liberal, benar-benar telah melahirkan Indonesia baru, dan telah melahirkan pula para pecundang bertalbar, yang mengakibatkan bangsa Indonesia bagaikan anak ayam mati di lumbung padi. Meskipun kelimpahan potensi sumber daya alam yang kaya raya, dan memiliki posisi yang sangat strategis dan menguntungkan ini, namun salah satu contoh, yang sangat menyakitkan adalah bahkan bangsa ini harus melakukan impor garam sekalipun bagi keperluan kehidupan sehari-harinya. Hal yang tidak masuk dalam akal yang sehat, dengan berlimpahnya sumber daya laut dan memiliki panjang garis pantai yang terpanjang di dunia. Perpecahan persatuan bangsa Indonesia, diawali dengan meruntuhkan bangunan NKRI di atas mana Pancasila sebagai dasar bernegaranya, dan muncul Indonesia baru dengan digantinya Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal dengan Undang-Undang Dasar 2002, sudah menjadi keniscayaan bagi bangsa besar ini. Sebuah keniscayaan pula, bahwa Undang-Undang Dasar 2002, telah memperlihatkan hasil carut-marutnya dalam kehidupan membangsa dan menegara bangsa ini. Sebuah kegentingan sedang terjadi pada bangsa Indonesia, yang sedang menuju keruntuhan dalam membangsa dan menegaranya bangsa ini, tinggal menunggu waktu saja. Reformasi yang pada akhirnya melahirkan Undang-Undang Dasar 2002, juga menjadi lesson learned bagi seluruh bangsa Indonesia. Sebuah lesson learned dalam sejarah membangsa dan menegaranya bangsa Indonesia, dan telah tercerabutnya ruh Pancasila pada Undang-Undang Dasar 2002, telah melahirkan wujud NKRI baru berfaham demokrasi liberal. Semua kini bergantung pada sisa-sisa manusia-manusia yang kuat, dan yang berkarakter yang masih ada pada bangsa besar ini, yaitu para generasi penerus milenial yang unggul, nasionalis dan Pancasilais. Akan berjalan ke arah mana bangsa Indonesia ini menuju, tergantung pada bangsa Indonesia sendiri. Stay alert, dan bangkit para generasi penerus dan para milenial bangsa Indonesia. Koreksi Undang-Undang Dasar 2002, kembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang orisinal. Wallahu a'lam bishawab. Salam saya, Ahmad Subagio.